Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show rutinnya Edraflo. Seperti biasa, kalau malam Jumat atau malam Sabtu, kita akan talk show untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan seorang Mas C ya, seorang pengarsip emosi dengan banyak sekali karyanya yang sudah kita nikmati selama berpuluh-puluh tahun. Dan malam hari ini di sebelah saya sudah ada Mas C, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Halo Mas C, selamat malam. Selamat malam, An. Halo, halo. Mas C, apa kabarnya ini Mas? Puji syukur, sehat, stabil. An juga apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Eee, alhamdulillah. Mas C, bolehkah berbagi cerita selama kurang lebih 1 minggu ini, aktivitas apa aja yang Mas C jalankan? Saya sih sudah melihat postingan di Instagram ya, kayaknya konser grunge akan sebentar lagi terlaksana. Betul, betul. Konser kedua dari kota kedua dari Lautan Grand setelah Bandung nanti segera akan diumumkan di kota mana kami akan menggelar. Yang jelas sebentar lagi gitu. Terus persiapannya juga sudah dijalankan. Saya juga baru selesai akhirnya menulis lirik lagu baru buat Cupu Manik. Puji Wow. syukur udah 100% diulik bagaimana cara mudah mengucapkannya, pesannya tetap mengena. Kemarin sih coret-coret, ganti lagi, hapus, ganti lagi, ini kurang tepat, ganti lagi. Akhirnya bungkus karena besok besok tepat hari Jumat saya rekaman. Wow, alhamdulillah. Ini kabar yang sangat luar biasa. Kita setiap minggu melihat bagaimana aktivitas Mas itu Ya, sangat-sangat menginspirasi ya. Mulai dari mengirimkan artikel ke sebuah penerbit, mungkin akan jadi sebuah karya besar juga. Lalu amin, akan ada amin, amin, konser amin. grunge dan Jumat depan Jumat besok apa Jumat depan Mas ya? Ya Jumat ini, Jumat ini. Wow, dan kita akan segera menikmati nanti karya Ya, lagu baru dari seorang Mas C dan teman-teman Cibo Manik. ya, ya. Saya Semoga nggak bisa. akan Ya. rekaman di Bandung, jadi saya akan ke Bandung besok lalu langsung rekaman. Wow, saya nggak bisa membayangkan bagaimana aktivitas Mas C setiap minggu seprogres itu ya. Berapa lama waktu, berapa konsisten, berapa disiplinnya seorang Mas C dalam menyelesaikan karya-karyanya ini pasti akan jadi hal yang sangat Ya, luar biasa dan mungkin kita akan kupas juga nanti ya, khusus bagaimana seorang harus Mas C dong, membagi harus waktu dong. dalam membuat sebuah karya. Dengan Oke, senang karena hati. kita masuk lagi ke tema musiknya, apalagi Ya, grunge akan ada Mas C bersama teman-teman grunge lainnya akan membuat konser grunge lagi. Kota betul. mana nanti akan diumumkan. Nah, malam hari ini kita akan mencoba membahas makna lagu bukan saat ini ya. Ini mungkin lagu Ya, yang rasanya pasti akan dibawakan oleh teman-teman Cipu Manik dalam setiap konsernya. Mas betul. C, bukan saat ini adalah salah satu lagu Cupu Manik yang liriknya terasa sangat personal dan emosional ya. Bisa ceritakan apa inspirasi atau momen spesifik di balik lahirnya lagu ini? Apakah dia berangkat dari sebuah kisah nyata atau sebuah perenungan mendalam tentang perpisahan? Iya, hampir semua lagu Cupu Manik sebenarnya adalah perasaan saya yang tidak bisa disembunyikan. Ya saya membuka rahasia bahwa memang lagu Bukan Saat Ini adalah kisah pribadi, vokalisnya ya, gitu. Eee, Putus asmara setelah setelah membina hubungan selama 6 tahun waktu itu. Eee, dan perpisahannya itu tepat pada saat, eee, saya merekam lagu ini, gitu. Jadi pada saat rekaman pada tahun 2004 saya ingat ya, 2003, 2004, saya ingat banget, saat merekam lagu ini, produser saya nggak bisa hadir. Jadi saya didampingi oleh operator aja gitu. Ada ada operator studio, saya minta saya rekam aja karena waktu itu produser kami yaitu, Pai Burman, mantan gitaris Slank, waktu itu harus ada urusan, tapi saya nggak mau menunda, saya akan tetap rekaman lagu ini. Dan saya ingat banget, saya merekam lagu ini, hubungan saya berakhir, saya benar-benar ada di dalam studio dan waktu itu tahun 2004 HP Nokia
dengan layar biru saya menyala dan saya putus gitu. Bisa bayangin saya merekam itu bukan dengan suara tapi dengan luka. Makanya saya manggilnya Bang Pai. Bang Pai waktu pada saat pulang lalu ke studio ngedengerin hasilnya kaget dia. Gue nggak pernah ngedengerin lu nyanyi selirih ini, seluka ini, Cek. Terus saya akhirnya cerita karena memang pada saat itu hubungan saya berakhir tepat pada saat saya merekam vokal. Gila nggak? Jadi kalau saya dengerin lagi itu rekaman ya, kalau Aan juga ngedengerin lagi bukan saat ini, cara saya bernyanyi itu bener-bener bukan seorang vokalis gitu, kayak orang lain yang kayak itu adalah surat terakhir saya untuk kekasih, tidak dalam bentuk pena dan kertas, tapi dalam bentuk suara. Jadi kepiluan dan liriknya tidak bisa diulang di lagu-lagu yang lain. Bahkan saya tidak bisa mengulang itu pada saat konser. Gitu. Itu adalah teriakan paling jujur sebenarnya. Bagaimana cara saya menyanyikan luka saat itu. Jadi itu adalah pertama kisah nyata. Yang kedua, saya menjahit kisah itu karena terinspirasi sama novelnya Nicholas Spark. Jadi Nicholas Spark adalah novelis Amerika. Dia bikin novel berjudul Message in the Bottle. Nah, saya tersentuh oleh filmnya yang lahir tahun 1999 menjelang 2000. Saya suka banget sama film itu. Jadi Nicholas Spark itu terbiasa menulis surat cinta kepada kekasihnya. Nah, saya menjahit kisah saya pribadi dengan terinspirasi oleh film dan novel Message in the Bottle tentang kehilangan juga pria yang harus melanjutkan hidup gitu karena kehilangan istrinya saat itu. Dan orang tuanya marah karena harus melanjutkan hidup dan ini ada hubungannya dengan berguru pada kenyataan, nanti kita bahas. Jadi ini adalah saya jahit luka saya dengan kisah inspirasi dari Message in the Bottle. Wow, memang ya kalau mendengarkan lagu ini dalam banget emosinya, kuat banget gitu ya. Iya, Bahkan iya, frasa bukan saat ini tuh diulang berkali-kali dan menjadi inti dari lagu ini. Apakah iya. frasa tersebut mewakili sebuah kepasrahan total atau akhir dari segalanya, Mas? Atau justru menyimpan secercah harapan bahwa waktunya akan tiba nanti gitu? Apa emosi sesungguhnya yang ingin Mas C sampaikan lewat kalimat ikonik tersebut? Iya, iya. Iya, pada intinya adalah lagu ini adalah apa ironi antara ingin mempertahankan hubungan tapi kenyataannya berakhir, ingin mengingat-ingat agar terpelihara, tapi pada kenyataannya kita putus gitu. Bahwa emosi yang ada adalah saya harus menerima kenyataan bahwa kenyataannya memang berakhir dan ternyata pelajaran hidup paling berarti itu justru pada saat menerima kenyataan itu gitu. Jadi emosi itu adalah bagaimana cara seorang pria menerima kenyataan, bahkan kenyataan itu seringkali datangnya tidak menyenangkan. Sama sekali tidak menyenangkan kadang-kadang. Jadi, tapi ingat ya, kenyataan itu justru dia datang dengan cara yang tegas gitu. Dia kadang tidak menyenangkan, tapi dia justru menyadarkan gitu. Bahwa satu luka perpisahan itu tidak boleh dihindari, tapi harus ditatap gitu. Emosi itu yang mau saya bawa di lagu. Oke, uh, ini seperti pertarungan batin ya Mas ya, Ya, yang betul. sangat-sangat menarik dalam liriknya. Di satu sisi ada keinginan dengan terus mengingat kisah kita, cerita itu akan Ya, terpelihara. Namun di ya, sisi lain ada kesadaran seharusnya lupakan kisah itu. Nah, bisakah Mas betul. jelaskan pergulatan antara keinginan untuk mengenang dan keharusan untuk melepaskan itu rasanya seperti apa saat itu? Iya, itu adalah dilema ya. Dilema dari seorang pria. Saya mengalaminya bahwa hati saya ingin memelihara, hati saya ingin itu terus terpelihara, kenangan itu tetap ada,
Tapi akal saya mengatakan bahwa lu harus melek sama kenyataan, C. Itu pergumulan batinnya tuh antara hati dan otak gitu saat itu. Di antara apa yang pernah kita miliki menjadi kenangan, di antara kenangan yang pada akhirnya udah nggak boleh lagi digenggam. Itu antara itu tuh pergulatannya tuh. Jadi ini adalah pergulatan antara hati dan akal ya, bahwa seperti yang tadi saya bilang bahwa akhirnya yang menyelamatkan adalah kita harus melek pada kenyataan yang terjadi gitu, bahwa kadang-kadang berakhirnya hubungan asmara kita bukan berarti cinta kita tidak kuat, bukannya berarti bahwa perasaan kasih saya kurang kuat, bukan karena itu, cukup kuat, masih kuat gitu. Tapi Silakan ya, dilanjut, Mas. Ya. ya, saya mengatakan tadi bahwa bukan cintanya yang udah nggak kuat gitu. Saya yakin waktu itu kita sama-sama punya perasaan cinta kasih yang kuat gitu. Bukan berarti keadaannya bahwa cinta kami sudah tidak kuat lagi, nggak begitu gitu. Kadang-kadang cinta yang kuat itu harus berbenturan dengan kenyataan, yaitu adalah takdir. Saya percaya itu, bahwa semesta emang tidak mendukung gitu. Ya. Itu, An. Oke. Salah satu kalimat yang paling kuat di lagu ini adalah mulai saatnya berguru dari kenyataan gitu ya, Mas ya. Apa arti kenyataan dalam konteks lagu ini, dan bagaimana proses berguru atau belajar dari kenyataan pahit itu bisa mengubah perspektif seseorang yang sedang mengalami kehilangan, Mas? Oke, teman-teman semua, kita, sedang menunggu Mas C, karena ini, sedang ada kendala teknis gitu ya. Nah, ini Mas C sudah bergabung kembali. Oke. Mas C, An. pertanyaan selanjutnya, salah satu kalimat paling kuat di lagu ini adalah mulai saatnya berguru dari kenyataan gitu ya. Apa arti kenyataan dalam konteks lagu ini dan bagaimana proses berguru atau belajar dari kenyataan pahit itu bisa mengubah perspektif seseorang yang sedang mengalami kehilangan, Mas? Iya, pada kenyataannya adalah kita sedang hidup di dalam dunia indrawi, jadi bukan hidup di dalam dunia ide atau dunia khayalan. Kalau menghayal, kita tahu bahwa kita pengennya terus gitu ya. Kenapa makanya istilah move on itu harus terjadi? Karena pada kenyataannya perpisahan ada di tengah-tengah kita gitu. Jadi memang hidup harus terus berlanjut seperti novel. Jelas lagi suaranya, Mas, Ya, ya? Ya. ya, betapapun kita menginginkan hal yang berbeda gitu, tapi kenyataannya adalah seperti yang tadi saya bilang, kita hidup di dunia indrawi yang perlu dirasain sendiri, bahwa kenyataannya perpisahan ada di antara kita gitu. Memang bukan saatnya untuk bersama gitu. Oke. Mas C, lagu ini terasa sangat universal dan menjadi lagu kebangsaan bagi para pendengar yang mungkin pernah mengalami perpisahan gitu ya, Mas. Menurut Anda, mengapa tema perpisahan yang dewasa dan penuh penerimaan ini begitu kuat beresonansi dengan para pendengar musik Cupu Manik, Mas? Iya, pasti karena banyak laki-laki yang merasa lagu ini membela mereka. Silahkan. Ya, pasti banyak pria yang merasa bahwa lagu ini membela mereka, membela perasaan mereka, bahwa lagu Bukan Saat Ini itu adalah ngajarin orang, ngasih tahu orang atau berbagi pengalaman ke orang bahwa jika hubungan kalian berpisah itu adalah bukan sebuah kekalahan, tapi lebih ke bahwa cinta sejati itu nggak melulu harus bersama gitu, bahwa perpisahan adalah bukan sebuah kekalahan gitu. Yang paling kamu akan menang jika kamu
melihat ini bukan sebagai sebuah penyesalan, tapi pengertian gitu. Menyadari bahwa segala sesuatu tidak bisa dipaksakan, bahwa kita harus menerima hidup apa adanya gitu, bahwa kenyataannya kita berpisah, kita harus menerima itu. Tidak bisa diperjuangkan untuk terus dipaksakan gitu. Jadi sekali lagi mungkin orang merasa bahwa ya gue sama seperti lagu Bukan Saat Ini, bahwa perpisahan itu bukan kekalahan gitu. Karena cinta sejati yang bisa dipelihara adalah yang justru memberikan pengertian pada perpisahan itu. Gitu. Setuju banget ya, perpisahan itu bukan kekalahan. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya, Mas ya. Jika ada satu pesan atau perasaan yang ingin Mas C pendengar bawa pulang setelah mereka mendengarkan Bukan Saat Ini dari awal hingga akhir gitu ya. Kira-kira pesan apa itu, Mas? Apa yang Mas C harapkan bisa mereka pelajari dari berguru pada kenyataan versi mereka masing-masing? Oke. Oh, sepertinya Mas C sedang terlempar. Teman-teman semua, sambil menunggu Mas C, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, talk show malam hari ini kita sedang membahas lagu Bukan Saat Ini gitu ya. Lagu yang sengaja diciptakan oleh Mas C dan teman-teman Cupu Manik untuk membahas berkaitan dengan kisah cinta dan perpisahan. Oke, Mas C ini Iya. apakah sudah ya, Mas C ini Ya, pertanyaan terakhir gitu ya. saya sudah terima pertanyaannya. Ya saya ingin berharap bahwa atau mau diulang pertanyaannya? Oh, enggak, langsung aja nggak apa, Mas. Oke. Boleh. Saya berharap pendengar bisa ikut merasakan bahwa laki-laki tuh memang kadang-kadang harus mengalami kehilangan kan, biar nggak gampang masuk angin. Kadang-kadang yang bikin pria kuat itu adalah karena sudah mengalami fase-fase kehilangan gitu. Nah, biasanya kalau cowok yang sudah mengalami itu, biasanya mereka akan bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan harus dilanjutkan, bahwa boleh jadi buktinya saya kehilangan 6 tahun dengan kekasih, hubungan 6 tahun kandas, tapi akhirnya kan saya kehilangan sesuatu, pada akhirnya ternyata saya ingin akan mendapatkan sesuatu. Saya kehilangan takdir yang lama, saya akan menemukan takdir yang baru. Kenyataannya saya bertemu dengan ibunya negara dan ibunya sinar pada akhirnya. Gitu. Jadi boleh jadi tanda-tanda jika kamu kehilangan artinya kamu akan menemukan gitu. Ya, setuju ya. Selama kita bisa melepas itu dengan ikhlas, Iya, pasti sesuatu betul. yang jauh lebih baik itu akan datang dan kita akan menemukan takdir kita yang baru gitu ya, Mas ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak Mas ya untuk sesi malam hari ini. Ini Sama-sama, sama-sama. sesi yang mungkin bisa menggairahkan brunch-nya teman-teman gitu ya menuju konser Iya, iya, grunge iya. yang sebentar lagi akan digelar oleh teman-teman Cupu Manik. Silahkan dipantau Iya, terus media sosialnya Cupu Manik, Mas C, dan iya. teman-teman bisa mendapatkan informasi kapan konsernya, dan kita doakan juga semoga nanti karya-karya terbaru Mas C bisa segera rilis dan kita bisa segera menikmatinya. Itu saja saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.